Pak, malam ini kok sepi banget ya? Padahal baru jam 8. Iya Bu, ayo lebih baik cepat-cepat tutup semua pintu dan telan jendela. Kita tidur sama anak-anak. Ini belum 1000 harinya kematian Wigati. Dia pasti akan mengentayangi desa ini terus menerus. Iya Pak, aku langsung merinding. Krak 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 krak. Suara burung gagak hitam bersaut-saut terbang mengelilingi desa. Sejak kematian Wigati yang terjadi secara tidak wajar, seluruh penduduk desa selalu mengalami malam-malam yang mencekam, mengerikan. Bahkan mereka yang kaya raya memutuskan untuk meninggalkan desa, pindah ke tempat yang jauh karena tak tahan dengan teror setan Wigati. Di tempat lain, ronda sedang berlangsung. Bagi para lelaki di desa itu, mendapatkan giliran juga adalah sebuah musibah. Namun, apa mau dikata, mereka harus patuh dengan kebijakan yang ada. No, Tarno, nanti kita keliling desa barengan saja. Yo Jo, lagian si Sultan pakai acara meriang segala, jadinya kita kan cuma berdua. Jaga berdua kayak gini sama aja kayak uji nyali no, jawab Tarjo. Keduanya belum beranjak dari pos ronda. Hari semakin malam. Dengan hari ketar-ketir berbekal senter, keduanya berkeliling, berjalan berdekatan karena merasa takut. Jo, aku pengen buang air kecil nih, anterin ya, rengek Tarno. Yo wes, di situ aja, di pohon-pohon pisang itu. Cepetan. Ojo ditinggal Jo. Dengan cepat Tarno berada di tengah-tengah barisan pohon pisang, menaikkan sarung, lalu menurunkan resleting celananya. Krak krak krak. Seekor burung gagak hitam bertengger di atas pohon pisang, membuat bulu kuduk Tarno merinding hebat. Cepat-cepat ia menyudahi kesibukannya. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang seperti menginjak ke dedaunan kering. Srek srek srek. Jo, Tarjo, ojo guyon. Jo, ojo bercanda, ora lucu. Jo, hening seketika. Tak ada yang menyahut. Justru suara itu terdengar lagi, disusul dengan suara isak tangis seorang wanita yang menyayat hati. Berkali-kali Tarno menyentuh tengkuknya yang meremang hebat. Ia kesulitan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba terhenti, mematung melihat sosok wanita berambut panjang yang membelakanginya. Ia berada di bawah pohon salah satu pohon pisang, bahunya berguncang. Tampak sosok itu yang menangis. Pohon pisang belum berbuah. Ojo ditangisi toh. Refleks Tarno menutup rapat bibirnya yang berbicara asal. Setelah sosok itu menoleh, wajahnya pucat mengerikan. Wigati, setan. Keesokan harinya, Tarno ditemukan tergeletak pingsan oleh pemilik kebun pisang. Sementara Tarjo memang sudah lari terbirit-birit malam itu. Saat melihat sosok wanita bergaun putih di tengah-tengah barisan pohon pisang. Bukan tak setia kawan, nyali Tarjo juga sama ciutnya. Setelah kejadian tersebut, keduanya enggan lagi untuk meronda. Bahkan Tarno demam tinggi selama seminggu akibat selalu terbayang-bayang wajah seram hantu Wigati. Beberapa bulan yang lalu, katakan siapa bapak dari jabang bayi itu? Sudiman terus berteriak, sementara Harti hanya bisa menangis, memeluk putrinya sangat erat, berjaga-jaga jika sang suami berbuat kasar. Wes mbuh, kita ini wong melarat, wong kiri, malah kamu coreng muka kedua orang tuamu ini. Gugurkan bayi itu. Wigati menggeleng keras, terisak tak karuan. Ia bingung, hendak meminta tanggung jawab kepada siapa. Sementara ia sendiri tak tahu wajah para lelaki bejat yang sudah memperkosanya. Tangan Sudiman mengepal keras. Ia menjatuhkan dan menghancurkan barang. Kemudian para tetangga mulai berdatangan. Karena penasaran, bukan empati yang didapatkan oleh Wigati, justru sebaliknya, gunjingan dan hinaan, sampai-sampai muncul ide untuk mentiadakannya. Tak puas hanya menggunjing dan menghina saja, orang-orang yang sok pintar itu mulai bertindak anarkis. Entah siapa yang mulai sebagai provokasi. Bakar hidup saja gadis yang membuat desa kita ini menjadi buruk. Sudah bakar saja. Seluruh warga sudah semakin emosi kian tersulut. Ada beberapa orang yang membawa jerigen berisi bensin,
Lalu Wigati diseret paksa. Harti mencoba melindungi putrinya, tetapi dekapannya terlepas. Terjadi tarik ulur antara Harti dan para warga desa. Kendati begitu, Sudiman malah menarik tangan istrinya, membiarkan Wigati menjadi sasaran empuk amukan massa. Wanita parubaya itu menangis meraung-raung menyaksikan ketidakadilan yang diterima oleh putri sulungnya. Sementara Sudiman yang hanya memalingkan wajah, nuraninya mati. Disiramkannya bensin ke tubuh Wigati. Gadis ayu itu hanya menatap nanar ke arah kedua orang tuanya. Di sana juga ia melihat kedua adiknya bersembunyi sambil menangis pilu. Beruntungnya Pak Kades segera datang. Mereka membuat para warga merasa tenang, dibantu oleh jajaran perangkat desa. Kalian tidak berhak menghakimi Wigati. Dia adalah korban. Yang patut disalahkan adalah para lelaki yang sudah menodainya. Kita harus memberi keadilan. Berkat bantuan dari kepala desa, nyawa Wigati dapat terselamatkan dalam amukan warga. Namun tetap saja ia merasa dikucilkan, selalu digunjing-gunjing sana sini dan dicap sebagai gadis murahan. Ia adalah kembang desa yang ternoda. Parahnya lagi, bapaknya sangat membencinya. Terus-menerus meminta Wigati untuk mengugurkan janinnya. Anak pembawa sial, gugurkan bayi itu. Kau pikir cari uang itu gampang? Dengan menambah satu anggota keluarga lagi, anak harammu itu jelas akan membuat keluarga kita bertambah melarat. Gugurkan saja bayi itu. Jika tidak, mati saja bersamanya. Sudiman terus saja mengucapkan hal-hal yang menyakitkan. Psikis Wigati sangat terguncang. Wigati menjadi lebih pendiam, kerap kali menyendiri, menangis dalam diam, pandangannya kosong. Wajah ayunya tampak kuyuh, dengan rambut panjang tergerai berantakan. Belum lagi matanya yang sembab membuatnya tampak mengerikan. Saat Sudirman pergi, ibu dan adik-adiknya berusaha menghibur. Namun Wigati sudah terjerambab dalam kesedihannya yang tiada henti menyalahkan diri sendiri. Tepat di malam hari, ia menyelinap keluar, berjalan menuju hutan dengan membawa tali tambang, memperhatikan sekeliling, mencari pohon yang tepat. Dengan perut membesar, ia mencoba menaiki pohon tersebut. Mengikat tali tambang dengan kuat, ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sambil terisak, ia mengingat masa depannya yang terenggut. Calon suami yang jelas akan menolaknya mentah-mentah. Belum lagi segala hinaan yang ia terima. Belum lagi ia pasti merasa kebingungan. Bagaimana cara menjelaskan perihal kondisinya kepada pemuda yang teramat dicintainya itu? Ia hanya terisak, mengarahkan tali tambang tepat ke lehernya, lalu mengalungkannya. Tangannya gemetaran, masih memegang tali yang sudah terkalung di leher. Sempat terlintas bayangan ibu dan adik-adiknya. Memang hanya mereka yang menunjukkan kasih sayang dengan tulus. Namun tiba-tiba terlintas kemarahan Sudiman. Hati Megawati berkecamuk. Sangat paham jika perbuatannya itu tak terampunkan. Namun sakit hati, putus asa, juga kemarahan sudah menutup akal sehatnya. Maafkan Wigati, Pak, Bu, maafkan Wigati, ucapnya berulang-ulang sambil terisak. Semua ragu-ragu masih berusaha berhasil ia tepis. Di malam itu, Wigati berperang dengan nuraninya, memantapkan hati. Bagi Wigati, tak ada pilihan lain selain kematian. Merasa tak sanggup, ia memutuskan untuk menyerah. Matanya terpejam, sempat mengelus perut beberapa kali sambil berkata, "Maafkan ibu nak, dunia ini tidak menerima kita. Ibu akan membawamu pergi."